saya akan membaca dari Mazmur 92. Mazmur 92 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Mazmur 92 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Yang menurut sudah ketemu? Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Demikian. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, tetap segar dan bugar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Dialah gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Demikian pembacaan kita. Yang berbahagia dan mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Shalom saudara-saudara. Shalom warga senior. Saya lebih suka menyebut warga senior, ya, karena jadi senior itu butuh waktu, ya. Tapi biasanya ini memang hari lansia, lanjut usia, ya. Jadi warga senior, tapi juga komisi Simeon Hana. Kenapa Simeon Hana? Waktu pendiriannya dulu, saya sudah ada di sini. Mereka tanya, apa ya namanya komisi lansia ini? Ya. Saya ingatkan ada tokoh dua dalam perjanjian baru yang nyambut Tuhan Yesus di bait suci. Satu bernama Simeon, yang dikatakan sekarang kalau aku mau dijemput pulang aku siap, gitu ya. Dan Hana seorang perempuan juga. Jadi bapak ibu yang lanjut usia yang menyambut Yesus masuk di bait suci, ya. Itu alasan kenapa namanya Simeon Hana. Kalau sekarang supaya lebih keren, Kosihan, bukan kasihan, ya. Komisi Simeon Hana. Nah, saya juga tertarik, saudara-saudara. Suka nggak kalau kita disebut lansia, saudara? Keberatan ya? Ya, keberatan ya? Lanjut usia tua, gitu ya. Tapi saya menarik adalah bahasa Jawa. Dari dikaji saya tertarik adalah orang tua ini disebut apa? Adi Yuswo. Oh, Adi itu baik, indah. Jadi usia indah. Ya, hidup Adi Yuswo. Kita semua disebut Adi Yuswo itu menurut saya lebih manusiawi. Dan apa? Kenapa? Karena usia indah. Kita ini bisa sampai rambut putih seperti ini, itu nggak main-main. Kita melewati saringan-saringan, betul nggak? Ya, jadi saringan itu pertama kali saringan itu bolongannya seperti ini, yang lewat banyak, makin renggang, yang nyantel itu lebih sedikit, saringan lagi lebih lembut lagi. Jadi kita para warga senior Adi Yuswa ini sudah melalui itu. Wah, bersyukur ya saudara. Kita sudah boleh melalui saringan-saringan alam. Dan ternyata para Adi Yuswa, para warga senior ini masih sehat-sehat. Walaupun maaf ya, tadi saya ngumpet di kantornya. Saya baru saja juga saudara. Jadi sebenarnya kalau salaman terus aku kesel. Saya sebulan lebih kado, ini sedikit saja, nggak bisa tidur deh Pak. Mungkin yang kenal saya, ketemu saya 2 bulan yang lalu, ketemu saya, loh ini apa padanya? Lah kok kuru teman? Betul,
itu bagaimana sih? Tapi kita boleh melalui saringan. Jadi ini sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian, para adioswa, para warga senior. Kita ini mestinya syukuri karena kita boleh lalui itu. Kenapa? Selama saya melayani, kadang-kadang saya ngenes kalau mimpin orang meninggal usianya sangat muda. Tapi kita sudah melalui itu. Jadi memang saudara kita harus jujur, kita ini mundur. Jadi makin tua bukan makin muda, tapi sebenarnya makin. Tapi kita masih punya semangat. Nanti ekor malah pakai baju merah. Itu susah sekalian. Ini menarik. Jadi kita memang harus jujur, kita mundur. Ya, hari Sabtu yang lalu saya dikunjungi oleh oma, usianya 94 tahun, ke rumah saya. Lalu kebetulan yang mungkin sedikit orang tua biasanya mulai terus ditanya, masih kenal saya ini siapa? Saya tanya gitu, Pak Daniel. Mesti ngomong, lah kok wis tua ya Pak Daniel itu saya. Gitu ya. Betul, ini realitas kan. Rambutnya wis putih. Ya. Saya memang tidak mau menyemir rambut. Kenapa? Kalau saya disemir rambutnya dan irang, percaya enggak kalau saya ngaku bersuina? Ya, tapi enggak. Biarin. Kalau merutin memutihkan rambut itu butuh waktu, betul ya? Tapi menghitamkan rambut cukup masuk salon sejam jadi hitam. Kenapa? Nah ini sedikit guyon sedikit ya, supaya nggak serius para warga senior ini ya. Kenapa? Orang tua seringkali tiba-tiba jatuh. Nah, itu ada janji Tuhan di saya, sampai masa tuamu, sampai masa putih rambutmu, aku mau menggendong kamu, betul ya? Nah, lah ketika digendong sama Tuhan yang hitam, kira-kira dia apa? Dicoki. Ya, bukan berarti saya anti rambut hitam ya, tapi sekarang dibuat viral. Ya. Ada yang berani barang tidak apa, supaya mengikuti movis, jadi supaya suasana ulang tahun lansia ini enggak tegang ya. Oke ya. Tapi bukan berarti ini enggak ya. Kalau Anda mau tampilan lebih kelihatan necis itu enggak apa-apa ya. Tapi tadi itu guyon ya, guyon dulu. Nah, saudara sekalian, tema hari ini adalah menarik. Sesulit apapun keadaan, kita harus berbuah. Gambar yang saudara lihat apa yang saya dikasih sodor itu, saya mau memang bicara tentang berbuah, tapi dapat gambar ini, Pak Win ya. Saya kira setuju langsung. Kenapa? Ada yang menarik kan? Dari pohon buah pepaya. Coba diperhatikan apa yang ada. Tumbuh dari bawah. Itu nempel di tembok. Mungkin itu ada retakan. Tapi pohon pepaya ini bisa tumbuh. Bukan hanya itu, tapi keluar buah. Ini luar biasa saudara. Ya, jadi ini yang Tuhan harapkan sebenarnya dari warga senior adioswa lansia. Apapun situasi kita,
Sebenarnya kita perlu syukur karena apa? Kita boleh melalui saringan-saringan kehidupan yang luar biasa. Dan apa? Tetap boleh berbuah. Alkitab tidak ngomong tetap menghasilkan produktif, enggak. Tapi tetap berbuah. Artinya apa itu berbuah itu? Kok buah? Buah adalah sesuatu yang muncul karena tanaman tumbuh lalu mulai ada bunganya, lalu ada buah. Ya buah berbuah. Jadi yang dipakai istilah Alkitab adalah berbuah. Berbuah itu sesuatu, buah itu adalah sesuatu yang muncul yang bisa dinikmati. Tuhan Yesus kan pernah mengutuk pohon ara ya, karena tidak berbuah ya. Tapi buah sesuatu yang bisa dinikmati, bisa dirasakan gitu. Nah, lansia memang tidak bisa produktif seperti dulu ya. Dan saya yakin kalau yang namanya lansia pasti sudah pensiun, betul ya? Ya. Apa yang bisa dihadapkan dari orang lansia? Pensiunan. Maka orang Malaysia bilang askar tak berguna. Sajane ngloro ya, itu kenyataan memang itu. Askar tak berguna. Apa tuang orang ngomong ini? Dan ini yang membuat stres para warga senior ini. Kita, tapi tetap berbuah. Jadi kehadiran kita ini masih boleh memberi inspirasi. Boleh dirasakan, boleh dinikmati, dan berbahagialah kalau anak-anak kita juga masih boleh melihat orang tuanya tua-tua rambut putih. Kenapa? Banyak orang nggak bisa menikmati seperti itu. Ya, saya ingat ibu dan ayah saya dan sampai nabung. Ya, bahkan orang tua saya, ayahnya budaknya 40 tahun sudah dipanggil Tuhan. Saya sudah dimajui. Jadi saudara-saudara sekalian, berbuah itu dinikmati, bisa dirasakan, bisa menjadi berkat lainnya. Dan nanti para warga senior Adi Yuswo ini nanti nyanyi ya, ya. Saudara-saudara, istimewanya apa nyanyinya orang-orang tua? Masih bisa nyanyi, nggak panas tuh luar biasa. Betul nggak? Harus mulai budek kok. Ini jujur. Bisa nyanyi tidak panas. Wah, ojo diharap nek koyo penyanyi segini. Wah, nyanyi bersukacita, itu sesuatu berkat. Dan kehadirannya biasanya saudara, para lansia yang nyanyi itu biasanya diaplaus. Kenapa? Kok iso nyanyi apik ya, ora fals, iso kompak kira-kira gitu ya. Maksudnya tetap boleh dinikmati, memberi inspirasi, memberikan sentuhan juga. Ya, jadi saya seringkali saudara dalam pelayanan saya, ya ternyata saya pelayanan itu sudah 50 tahun lebih ternyata saya masuk ke Jepang. Jadi saudara-saudara sekalian apa? Jadi saya seringkali menjumpai orang-orang tua lansia tadi bisa nyebut, saya ketemu orang yang sudah amnesia, tahu amnesia? Pikun nggak kenal siapa. Tapi ketika saya datang saya katakan, siapa ini? Padanya satu masuk banyak hari. Terus ada orang kata lansia, siapa ini? Oh Pak Daniel. Oh ini Pak Daniel. Loh kok ibu bisa kenal? Suaranya Bapak. Jadi suara kita itu juga terekam. Saya pernah mengalami dikejutkan kenapa? Saya pernah ditegur orang Pak Daniel. Waktu itu saya doakan ketika
ketika dia operasi otak, dia buka ini. Saya mendoakan dia nggak sadar. Ketika saya tanya, Bapak mau kenal saya? Suara Bapak. Maksudnya, jadi kalau saya bersyukur kenapa? Kalau jemaat yang tua-tua ini masih mengenali pendetanya, apa? Saya bersyukur apa? Kalau dia masih mengenali saya, berarti dia masih kenal betul Tuhan Juru Selamat Sang Gembala aku. Betul ya? Hambanya dikenal. Mestinya kenal yang disuka, gitu ya. Jadi itu malah syukur sentuhan orang-orang lansia, orang-orang warga senior Adiuspo tadi. Mereka masih kenal Tuhan dan Juru Selamat. Jadi saudara-saudara, kita jangan mikir mundur nih, tapi mikir itu nempel pohon pepaya itu, tapi pasti mengeluarkan doa. Dinikmati. Saya lihat waduh, ya banget. Saya minta ditanyakan supaya apa? Supaya jadi ingatan ya. Nanti boleh lupa khotbah saya, tapi ingat pepaya yang nempel itu ya. Yang bisa dinikmati. Kehadiran para warga senior ini masih boleh memberi sentuhan inspirasi, masih boleh memberikan kekuatan pada yang muda, dan masih boleh memberikan keteladanan. Nah, saudara yang kasih, berdua, maka dikatakan pada masa tua pun mereka masih berdua, tetap segar dan bugar. Ini terjemahan lama menjadi gemuk, tapi lebih tepat menjadi besar. Saya pernah pelayanan di Sulawesi Tengah waktu itu. Saya melihat ada pohon apapun, saya bilang ini pohon apa ya Pak? Ini pohon durian Pak, gede banget, lebih besar daripada pohon berikutnya. Ini sudah berapa puluh atau mungkin ada pakai mau 100-an tahun. Tapi apa? Pernah pohon ini berdua durian hampir 2000. Ya, kaget. 2000 lebih hampir. Tapi nggak usah gitu. Ya. Tetap berdua itu adalah kehadiran para warga senior ini bisa memberi sentuhan, bisa memberikan dan menjadi berkat. Ini berdua itu begitu. Nah, saudara-saudara sekalian, nah sekarang soalannya adalah apa rahasia supaya kita apapun situasi kita masih bisa berdua. Tadi katakan apa? Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma. Dipakai Alkitab benarnya adalah tadi, kalau ini tadi pohon pepaya, ini yang kita mencatat pohon kurma. Ya, orang benar, maka dikatakan anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang dibenarkan. Ya, betul ya, setuju ya. Kita pada hakikatnya tidak benar, tapi kita disucikan, dibenarkan, ditebus, dijadikan orang benar. Maka dikatakan seperti pohon kurma. Kenapa pohon kurma? Pohon kurma adalah pohon yang bisa tumbuh di padang gurun. Dan menarik apa? Saya coba pernah tak cari ya, ketemu bagaimana menanam kurma itu. Biji kurma itu ternyata apa? Dimasukkan tanah lalu dia baik. Ternyata ditindih rewel. Maksudnya tanam terus ditutupi rewel. Kayak apa batuan yang bebek. Kenapa? Supaya apa? Dia bisa berakar ke bawah. Maka dikatakan akan bertunas. Jadi setelah akarnya masuk ke dalam berpos dalam, terus baru nyembul des keluar. Nah, bertunas. Jadi ini bisa nanti mencari air padahal di padang pasir. Ya, jadi berakar kepada Tuhan, berakar ke bawah dalam
Alvin. Nah, ini kembali orang-orang tua ya, kita tanya. Nek, kita cerita-cerita dulu saudara. Oh, kisah apa? Oh iya, waktu dulu sekolah minggu saya, kira ya. Kisahnya Daud, kisahnya Yusuf, itu apa? Apa yang ngomong tua itu? Betul tak? Bapak Ibu sekalian, betul tak? Oh, kisahnya itu, firman-Nya tadi. Ya, bersyukurlah yang pernah mengikuti sekolah minggu, saudara sekalian. Ya, saya sedikit kesaksian. Saya dulu yang ngajar saya sejarah suci. Saya dulu nggak pernah rajin sekolah minggu, terus terang aja. Karena saya dari bukan orang Kristen, bukan keluarga Kristen. Saya masuk SMP, saya dapat dosen yang luar biasa. Dia bukan doktor, bukan bertitel, tapi masih kalau orang zaman dulu bilang tosu, masih tosu. Tapi dia ahli sejarah suci yang luar biasa. Dia yang ngajar kami, Bapak Maruto. Itu saya diajar betul-betul habis-habisan. Kalau dia ngajar saya nangis terus mau tes. Kenapa? Saya nggak ngerti apa. Tapi ketika saya harus baca Alkitab, saya boleh belajar. Saya boleh berakar di situ. Ya, teman-teman sudah tanya jawab, saya masih belum. Tapi di situ saya diajar. Sehingga ini dosen saya yang istimewa ini tidak bertitel, tapi memberikan saya boleh berakar pada firman Tuhan. Ya, kesaksian saya sampai usianya hampir 100, tapi itu memberikan satu justru dosen yang paling berkesan adalah yang tidak bertitel, tapi ngajari saya untuk mendalami firman. Ya tadi Bapak Ibu, kisahnya kayak Mongyo, firmannya luar biasa ya. Berakar itu di situ. Barulah berakar pada firman, berakar kepada Kristus. Itu rahasia untuk bisa berbuah di dalam segala situasi. Yang kedua, dikatakan akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Pohon aras Libanon tumbuh subur. Jadi saudara sekalian, kayu aras Libanon itu kayu kualitas tinggi, di mana itu dipakai untuk bangunan bait suci itu. Kalau yang kayunya dari kayu aras ini, ya. Jadi mungkin kalau sekarang di sini itu kayu jati atau kayu kuning, ya, kayu hitam. Ya, saudara yang pernah, saya pernah ke Pulau Sentosa di Malaysia, di Singapura. Saya lihat kayu ini kayu ini, dia tahan dengan laut, asin. Luar biasa. Jadi saudara, kayu yang punya kualitas. Apa? Kenapa dipakai kayu aras Libanon? Kayu yang berkualitas. Jadi hidup kita, para warga senior ini, adik Yuswa ini adalah orang-orang yang punya kualitas. Betul? Kita diterpa. Jadi pohon yang hebat kuat itu, kalau dia berdiri tegak dan hantam pantai, angin, apapun, tetap kita sudah boleh melalui itu. Setuju? Sudah digoyang. Pasti kita mengalami masa-masa kita digoyangkan kehidupan ini. Tapi kita masih bertahan sampai pada usia indah. Ya. Ini luar biasa, saudara. Seperti pohon aras Libanon, hidup yang berkualitas. Kita ditempa dengan pengalaman hidup. Ya, tapi pengalaman hidup yang disoroti dan diterangi oleh firman dan ibadah Allah akan menjadikan kita makin bijaksana.
bukan lagi menjadikan kita kekanak-kanakan. Kita seringkali kekanak-kanakan, sedikit kita sudah, karena kita berkualitas, kita punya hidup yang sudah goncang ini bisa melalui itu semua. Nah, pakailah pengalaman itu dengan hikmat Tuhan, dengan firman Tuhan, akan menjadikan kita bijaksana dan makin menjadi teladan. Memang kita kalah pintar sama anak-anak kita, cucu-cucu kita. Tapi soal pengalaman kita, tapi kita jangan sombong, saudara. Yang mudah katakan, oh bapak ibu, kakek, opa, oma ini kolot. Jangan ngomong. Dia punya pengalaman. Jadi anak-anak indahnya kita ya juga harus belajar ya, bapak ibu. Menghargai yang muda juga, yang muda tetap harus menghargai pengalaman orang tua. Kalau dipadu dengan hikmatnya Tuhan, dengan berakal pada firman, menjadikan apa? Yang muda ini bisa menghargai, yang tua juga bijaksana. Nah, gitu kira-kira ya. Aras, pohon aras gimana? Selanjutnya yang ketiga, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah. Jadi ditanam di bait Tuhan berarti dalam persekutuan. Kita yang bisa diasah, yang bisa menjadi kekuatan para lansia, para warga senior ini adalah persekutuan kita. Kita boleh ngobrol apapun, jangan keluar dari persekutuan. Tanam di bait Tuhan. Dalam persekutuan ini akan tumbuh juga, akan menjadikan kita juga bisa berbuah dan tetap kehadiran kita menjadi berkah. Setuju? Jadi pohon kurma yang gerakan, pohon aras Libanon, pengalaman terpaan badai ditanam dalam persekutuan bait suci itu, umat Tuhan 3 hari ini. Nah, untuk apa? Ya, menarik. Maka dikatakan pada masa tua pun masih berbuah tetap segar dan bugar. Untuk apa? Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Untuk cerita dalam hidup, dalam pengalaman hidup yang berakar pengalaman dan persekutuan ini. Untuk apa? Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu yang kita yakini itu Tuhan yang benar, yang bisa kita pakai. Semua goncang, semua berubah, tapi Dia tidak pernah berubah. Pakai terus Tuhan yang menjadi dasar yang pokok tadi. Yang diberitakan lagi, Dialah gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Kita boleh tetap memberitakan bahwa Dia gunung batu, tempat kita pada badai datang apapun datang, kita sembunyi di bukit batu, gunung batu. Apapun boleh terjadi, tapi tetap terpahan itu kita aman di situ, dan kita boleh sampai akhir proses sekalian, sampai nanti apa Tuhan Yesus menjemput kita, tetap sampai masa tua. Apapun situasi, kita tetap kehadiran kita boleh berbuah, menjadi berkat, menjadi inspirasi, menjadi teladan, menjadi sentuhan pada generasi-generasi selanjutnya. Kehadiran kita juga kita bersyukur hari ini. Selamat Hari Lansia, Tuhan memberkati. Amin.